Top Marco Top Jurgen Klopp beri kode unik soal timnas Indonesia. Rumor wawancara PSSI makin panas. Benarkah? Kata Jurgen Klopp, "Saya sedang mencari pengalaman baru. Bukan lagi di klub, tetapi di tim nasional. Ada negara Asia yang timnasnya lagi bergairah dan viral. Tunggu saja kabar baiknya," kata Klopp. Seolah-olah bikin teka-teki mungkinkah Klopp serius melatih timnas Indonesia. Guncangan besar dari Eropa, John Herdman akui terpikat proyek timnas Indonesia. Benarkah era baru Garuda akan dimulai? Kata John Herdman, "Saya tertarik melatih timnas Indonesia. Pemain mereka keren-keren dan lebih gilanya supporternya super fanatik ada di segala penjuru dunia." Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top Jurgen Klopp beri kode unik soal timnas Indonesia. Rumor wawancara PSSI makin panas. Benarkah? Kata Jurgen Klopp, "Saya sedang mencari pengalaman baru. Bukan lagi di klub, tetapi di tim nasional. Ada negara Asia yang timnasnya lagi bergairah dan viral. Tunggu saja kabar baiknya," kata Klopp. Seolah-olah bikin teka-teki mungkinkah Klopp serius melatih timnas Indonesia. Kabar besar kembali menyelimuti jagat sepak bola Indonesia. Setelah nama John Herdman menghiasi pemberitaan, kini muncul sosok yang jauh lebih mencengangkan, Jurgen Klopp. Ya, pelatih karismatik yang mengantarkan Liverpool meraih era keemasan baru itu dikabarkan menjadi salah satu kandidat yang diwawancarai ex-co PSSI untuk posisi pelatih timnas Indonesia. Rumor yang awalnya terdengar mustahil ini kini berubah menjadi pembicaraan serius setelah Klopp sendiri memberikan pernyataan yang mengundang tanda tanya besar. Sumber-sumber media Eropa menyebut bahwa Klopp setelah memutuskan istirahat dari dunia klub, tengah membuka peluang melatih sebuah tim nasional. Beberapa federasi disebut mendekatinya dan Indonesia secara mengejutkan disebut termasuk di dalam daftar tersebut. Yang membuat rumor ini semakin menggelora adalah respons Klopp ketika ditanya mengenai masa depannya. Alih-alih menolak atau menyangkal, Klopp memberikan jawaban yang justru menambah panasnya isu. "Untuk saat ini semuanya masih bersifat rahasia," ujar Klopp sambil tersenyum dalam sebuah wawancara yang kini ramai dibahas. "Ada beberapa klub dan beberapa negara yang ingin saya melatih." Kalimat itu terdengar biasa, namun Klopp tidak berhenti di situ. Ia lalu menyebut sesuatu yang membuat publik Indonesia langsung terpaku. "Yang menarik, kabar mengenai timnas Indonesia sebenarnya benar-benar mencuri perhatian saya," kata Klopp. "Saya sedang mencari pengalaman baru. Bukan lagi di klub, tetapi di tim nasional." Pernyataan tersebut sontak memicu spekulasi besar. Klopp sudah lama dikenal sebagai pelatih dengan ambisi besar dan keberanian mengambil tantangan yang tidak biasa. Pilihan untuk membesut tim nasional terutama yang sedang berkembang pesat seperti Indonesia bisa menjadi sesuatu yang sangat cocok dengan karakter eksploratifnya. Ia tidak menutup kemungkinan menjadikan sebuah tim nasional sebagai debutnya di kompetisi internasional. "Saya kira timnas Indonesia salah satunya yang bisa menjadi debut saya kelak. Ditunggu saja info resminya," lanjut Klopp. Kalimat terakhir itu menyebar cepat di Indonesia. Media sosial langsung meledak. Warganet tak henti membicarakan kemungkinan Klopp menangani Garuda. Sementara sebagian merasa ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan, sebagian lainnya justru percaya bahwa sepak bola Indonesia kini berada dalam fase perkembangan yang cukup menarik bagi pelatih kelas dunia. Sosok Klopp sendiri membawa aura besar. Ia adalah pelatih yang menghidupkan kembali Borussia Dortmund, menjadikan mereka penantang serius Bayern Munchen, sebelum kemudian menciptakan keajaiban modern bersama Liverpool. Gaya bermain gegenpressing ciptaannya menjadi inspirasi banyak klub dunia. Klopp bukan hanya ahli strategi, tetapi juga motivator yang mampu mengubah pemain biasa menjadi pemain besar.
Kemampuannya menghidupkan ruang ganti dan membangun rasa saling percaya menjadi nilai tambah yang sulit ditemukan pada pelatih lain. Bayangkan jika karakter seperti itu masuk ke ruang ganti timnas Indonesia. Indonesia kini memiliki pemain-pemain muda yang berani, cepat, penuh energi, dan mulai terasa di kompetisi Eropa. Klopp dikenal sebagai pelatih yang sangat menyukai pemain energik dan pekerja keras, sesuatu yang menjadi ciri khas skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kombinasi tersebut, wajar jika banyak orang membayangkan terpaan revolusi taktik yang luar biasa, bahkan di level Asia. Rumor kedatangan Klopp juga bisa memberikan efek domino besar, perhatian dunia meningkat, talenta muda lebih percaya diri, sponsor datang lebih banyak, dan publik sepak bola internasional semakin melirik Indonesia. Bahkan beberapa analis luar negeri menilai, jika Klopp benar-benar datang, itu akan menjadi salah satu blockbuster move dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Meski demikian, hingga kini PSSI belum memberikan komentar apapun. Tidak ada konfirmasi, tidak ada sanggahan. Senyap total. Justru inilah yang membuat banyak orang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik layar. Jika rumor ini tidak benar, publik menduga PSSI sudah lama menyangkalnya. Tetapi kenyataan bahwa federasi tetap diam membuat spekulasi semakin memuncak. Klopp sendiri terlihat menikmati situasi ini. Dalam pernyataannya, ia meminta semua pihak bersabar. Tunggu saja info resminya, tegasnya. Masih ada waktu untuk menentukan masa depan. Saya hanya ingin menemukan proyek yang benar-benar baru dan menantang. Kata menantang itu dianggap banyak pengamat sebagai sinyal penting. Indonesia memang sedang berusaha bangkit, tetapi masih membutuhkan dorongan besar untuk menembus level lebih tinggi. Bagi Klopp, ini bisa menjadi perjalanan baru yang memadukan tantangan dan pesona budaya yang berbeda. Kini publik sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu sambil berharap. Andai Klopp benar-benar datang, itu bukan hanya perubahan pelatih tetapi sebuah lompatan besar yang bisa mengubah wajah sepak bola nasional selamanya. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada PSSI dan Klopp. Karena jika rumor ini menjadi kenyataan, sepak bola Indonesia siap memasuki babak baru, babak yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Guncangan besar dari Eropa. John Herdman akui terpikat proyek timnas Indonesia. Benarkah era baru Garuda akan dimulai? Kata John Herdman, saya tertarik melatih timnas Indonesia. Pemain mereka keren-keren dan lebih gilanya supporternya super fanatik ada di segala penjuru dunia. Kabar mengejutkan kembali datang dari benua Eropa. Media-media setempat memberitakan bahwa John Herdman, pelatih berpengalaman yang pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, disebut-sebut telah menjalani wawancara dengan ex-co PSSI untuk menjadi calon pelatih baru timnas Indonesia. Rumor ini secara cepat menyebar dan langsung menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah pernyataan Herdman sendiri dalam sebuah wawancara yang beredar di sejumlah kanal media olahraga. Ia mengaku melihat Indonesia sebagai proyek yang tidak hanya menantang, tetapi juga sangat menjanjikan. Saya melihat sangat menarik profil timnas Indonesia, para pemainnya memiliki potensi luar biasa, ujar Herdman dengan nada optimis. Namun hal yang paling mencuri perhatian justru adalah keterkejutannya terhadap fanatisme pendukung Garuda. Herdman mengakui bahwa ia tak menyangka dukungan terhadap timnas Indonesia begitu besar dan tersebar di seluruh dunia. Yang bikin saya terkejut, penggemarnya sangat fanatik, ada di seluruh penjuru dunia. Banyak yang benar-benar mengagumi timnas Indonesia, ujarnya. Komentar ini sekaligus menunjukkan bahwa nama Indonesia kini semakin dikenal luas di kancah global, bahkan sebelum mencapai prestasi tertinggi.
Di mata seorang pelatih berpengalaman seperti Herdman, dukungan fanatik bukan sekadar hiburan. Ia tahu bahwa atmosfer yang kuat dapat menjadi modal emosional untuk membentuk mental juara dalam sebuah tim. Tidak mengherankan apabila kemudian ia menyebut Indonesia sebagai destinasi yang sangat menarik untuk kariernya selanjutnya. Lebih jauh, Herdman juga menilai bahwa visi besar PSSI untuk menembus Piala Dunia bukanlah hal mustahil. Berbekal pengalaman mengubah sepak bola Kanada dari tim biasa menjadi peserta Piala Dunia, ia tampak memahami bahwa proyek jangka panjang dengan fondasi yang tepat dapat membuahkan hasil luar biasa. Kita lihat ke depannya bagaimana yang jelas saya tertarik mengingat target mereka Piala Dunia, ucapnya. Tidak berhenti sampai di situ, Herdman memuji kualitas para pemain Indonesia yang saat ini mulai meramaikan kompetisi internasional. Menurutnya, semakin banyak pemain Indonesia yang bermain dan ditempa di klub Eropa adalah sinyal positif yang menandakan kemajuan besar. Pemain-pemain Indonesia mempunyai kapabilitas yang baik, banyak yang bermain di klub-klub elit Eropa, katanya. Dengan kombinasi talenta lokal dan pengalaman internasional, Herdman melihat Indonesia sebagai tim yang siap berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Jika benar PSSI tengah mempertimbangkan Herdman sebagai kandidat pelatih, maka publik patut berharap banyak. Herdman dikenal sebagai sosok pembangun pondasi. Ia bukan hanya pelatih taktik, tetapi juga arsitek kultur sepak bola. Di Kanada, ia membenahi sistem tim nasional dari struktur dasar, membangun mentalitas pemain, hingga memperkuat filosofi bermain. Hasilnya, Kanada kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 36 tahun. Bayangkan jika energi dan keahlian tersebut diterapkan untuk timnas Indonesia. Tidak sedikit penggemar yang mulai berandai-andai lini serang Garuda yang kini diisi pemain cepat dan kreatif. Didukung pelatih yang disiplin dan visioner. Bukan tidak mungkin menjadi kombinasi mematikan di Asia, Tenggara, dan bahkan Asia. Terlebih lagi, Herdman dikenal berani memberi kesempatan kepada pemain muda sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang tengah dibanjiri bakat-bakat baru. Di sisi lain, rumor ini juga menimbulkan rasa penasaran yang luar biasa. PSSI masih bungkam belum memberikan pernyataan resmi. Apakah mereka sedang mempertimbangkan beberapa kandidat lain? Ataukah pertemuan dengan Herdman memang sudah terjadi dan hanya menunggu waktu untuk diumumkan? Satu hal yang pasti, kabar wawancara Herdman telah menyalakan kembali optimisme besar di hati jutaan pendukung Garuda. Para fans mulai membicarakan kemungkinan perubahan gaya bermain, peningkatan mentalitas, hingga mimpi besar yang selama ini hanya terdengar sebagai dongeng Indonesia tampil di Piala Dunia. Apakah ini langkah pertama menuju era baru sepak bola Indonesia? Apakah John Herdman akan menjadi arsitek yang mengantar Garuda terbang lebih tinggi? Untuk sementara, kita hanya bisa menunggu. Namun jika semua rumor ini benar, maka Indonesia sedang berada di titik yang sangat menentukan dalam perjalanan menuju panggung dunia. Dan bila Herdman benar-benar datang, bisa jadi inilah awal dari sebuah revolusi. Komentar mengejutkan Kevin Dix, bek kebanggaan Indonesia, buka suara soal calon pelatih timnas, ada pesan penting di dalamnya. Kata Kevin Dix, calon pelatih timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia, ungkapnya dengan nada serius. Apakah maksudnya? Simak penuturan lengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun isi hati dari sang bek Eropa nan dahsyat ini. Nama Kevin Dix, bek Borussia Mönchengladbach yang juga menjadi salah satu sosok kebanggaan baru bagi timnas Indonesia, kembali menyita perhatian publik. Setelah tampil konsisten di kompetisi Eropa dan memperkuat reputasinya sebagai pemain bertahan modern yang tangguh dan berkelas.
Kini ia muncul dengan komentar yang cukup menarik, bahkan bisa dibilang memancing rasa penasaran terkait sosok yang pantas menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam kesempatan berbicara kepada media, Kevin Dix mengungkapkan bahwa menurutnya pelatih ideal untuk Timnas Indonesia bukan sekadar nama besar, melainkan figur yang benar-benar memahami konteks sepak bola Asia. Calon pelatih Timnas Indonesia seharusnya yang sudah berpengalaman di Asia, ungkapnya dengan nada serius. Komentar ini memunculkan diskusi luas di kalangan pencinta sepak bola tanah air, sebab Dix menekankan betapa pentingnya pengalaman regional dalam membangun fondasi permainan yang efektif. Ia menjelaskan bahwa sepak bola Asia memiliki karakter tersendiri, kecepatan tinggi, transisi cepat, dan fisik yang eksplosif. Pelatih yang sudah terbiasa dengan pola tersebut tentunya akan lebih mudah menyesuaikan strategi dan memaksimalkan kualitas pemain Indonesia. Asia itu punya ritme berbeda. Pelatih yang sudah pernah menangani tim atau klub Asia pasti lebih cepat beradaptasi dengan gaya permainan di sini, tambah Dix. Tidak berhenti di situ, bek kelahiran Belanda itu juga menyoroti pentingnya kemampuan pelatih dalam memahami detail statistik pemain. Menurutnya, Timnas Indonesia membutuhkan sosok yang bukan hanya piawai memotivasi, tetapi juga melek data, modern, dan mampu membaca karakter pemain secara mendalam. Pelatih itu harus mampu membaca statistik pemain-pemain Timnas Indonesia. Dari sana dia tahu siapa yang cocok di posisi apa, siapa yang berkembang, siapa yang butuh pendekatan berbeda jelasnya. Kecenderungan sepak bola modern memang sudah beralih ke arah data-driven dan Kevin Dix meyakini Indonesia perlu mengikuti arus tersebut. Evaluasi berbasis statistik memungkinkan pelatih tidak sekadar mengandalkan intuisi, tetapi juga memiliki dasar objektif dalam mengambil keputusan. Di balik kritik konstruktif tersebut, Kevin juga menyinggung sosok mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang dianggap membawa era baru dalam permainan tim nasional. Ia menegaskan bahwa pelatih baru tidak perlu sungkan untuk mempelajari pola ataupun sistem yang pernah diterapkan STY. Sedikit banyak bisa belajar skema-skema yang pernah digunakan mantan pelatih Shin Tae-yong. Tidak perlu malu, semua demi kemajuan Timnas Indonesia dan pelatih itu sendiri, kata Kevin dengan tegas. Komentar ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus pesan penting agar pelatih berikutnya tidak memulai segalanya dari nol. Menurutnya, apa yang sudah dibangun STY adalah fondasi berharga yang sayang jika tidak dijadikan referensi. Ia menilai bahwa pelatih baru seharusnya meneruskan hal-hal positif yang sudah ada, lalu mengembangkan dengan sentuhan pribadi. Kevin menambahkan bahwa sepak bola bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang bagaimana semua pihak belajar satu sama lain untuk mencapai hasil terbaik. Di dunia sepak bola tidak ada yang benar-benar baru. Semua saling belajar. Yang penting hasilnya dan bagaimana kita bisa membawa Timnas Indonesia semakin kuat di Asia, ujarnya. Sebagai pemain yang merasakan atmosfer sepak bola level tinggi Eropa, Kevin Dix melihat perubahan pelatih sebagai momen kunci. Ia berharap keputusan federasi nantinya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan tim, bukan sekadar popularitas atau nama besar semata. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar, banyak pemain muda berkembang pesat, atmosfer sepak bola sangat hidup, dan dukungan masyarakat tak pernah padam. Yang dibutuhkan hanyalah sosok yang tepat untuk mengatur orkestranya. Komentar Kevin jelas bukan sekadar opini kosong. Ia berbicara sebagai pemain yang telah mencicipi berbagai sistem permainan, menghadapi banyak pelatih dengan gaya berbeda, dan memahami bagaimana sebuah tim bisa berkembang melalui kombinasi strategi, data, dan adaptasi. Dengan posisinya sebagai bek yang sering beradu dengan striker-striker top Eropa, pemahaman taktisnya tentu memiliki bobot tersendiri. Kini pernyataannya menjadi bahan pembicaraan di kalangan fans sepak bola Indonesia. Banyak yang mulai menebak-nebak siapa calon pelatih yang sesuai dengan kriteria berpengalaman di Asia sekaligus modern dan adaptif terhadap data. Apakah akan muncul nama-nama baru dari J-League?
Ataukah pelatih yang pernah menukangi tim Asia Tenggara? Atau justru nama besar yang pernah mengurus klub Asia di Liga Champions AFC? Satu hal yang jelas, komentar Kevin Dix telah membuka babak baru dalam diskusi mengenai arah masa depan timnas Indonesia. Ia tidak hanya mengungkapkan pandangan pribadi, tetapi juga menyampaikan pesan bernilai bagi perkembangan sepak bola nasional. Dengan pemain-pemain diaspora yang semakin banyak merapat, kualitas kompetisi domestik yang meningkat, serta dukungan publik yang luar biasa, harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin tangguh bukanlah angan semata. Dan kini publik pun menunggu siapakah pelatih yang akan memenuhi ekspektasi Kevin Dix dan lebih penting lagi, ekspektasi bangsa ini. Guardiola puji dominasi 4 gelar beruntun City. Semua pasti pernah ada di atas dan di bawah, tinggal bagaimana melangkah. Guardiola kembali menegaskan betapa membanggakannya dominasi Manchester City dengan 4 gelar Liga Primer beruntun. Ia menyebut setiap tim pasti pernah berada di atas maupun di bawah, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka terus melangkah. Menurutnya, pencapaian domestik City dari 2020 hingga 2024 adalah bukti betapa sulitnya mempertahankan gelar. Tentu saja, itulah mengapa kami ingin tetap di sana, ujarnya. Guardiola menegaskan City tetap berada pada level tertinggi, sambil mengakui tanggung jawab penuh atas perekrutan pemain. Ia paham konsekuensi berat jika gagal. Menjelang duel melawan Leeds United, ia berharap tim bangkit dari 2 kekalahan, tetap percaya pada kualitas pemain, dan memperbaiki kesalahan seleksi. City, katanya, hanya perlu melakukan hal-hal sederhana dengan agresivitas yang tepat. Ia juga menghargai dukungan supporter yang selalu setia. Pengalaman di Barcelona terus mengajarkannya pentingnya perbaikan. City bertekad kembali ke jalur kemenangan. Bagaimana pendapat Anda tentang komentar Guardiola dan peluang City musim ini? Inilah alasan kuat mengapa Manchester City patut mempertimbangkan Jamal Lascelles sebagai rekrutan baru. Kehadiran sang bek bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga membawa stabilitas, pengalaman, dan karakter yang matang. Dengan lebih dari 1 dekade membela Newcastle, Lascelles telah mencatat 179 penampilan Premier League, 10 gol, 1 assist, serta 38 clean sheet ditambah total lebih dari 220 laga di semua kompetisi. Angka-angka ini menunjukkan konsistensinya sebagai bek yang solid dan berpengalaman. Meski sempat mengalami cedera serius pada musim 200-2324, Lascelles kembali pulih dan tampil di beberapa laga penting. Posturnya yang 1,88 meter serta kekuatan duel baik, udara maupun ground membuatnya unggul dalam situasi bertahan dan bola mati. Tak hanya itu, ia dikenal sebagai pemimpin sejati, pernah menjadi kapten Newcastle dan memiliki pengaruh positif di ruang ganti. Bagi City yang berkompetisi di banyak turnamen, sosok seperti Lascelles bisa menjadi tambahan berharga, terutama saat menghadapi jadwal padat atau kebutuhan rotasi. Menurut Anda, apakah Lascelles cocok menjadi bagian dari Manchester City? Berikan pendapat Anda. Apa iya Manchester City benar-benar no Haaland goal, no party game? Erling Haaland memang terus menggendong City lewat gol-golnya di Liga Inggris. Namun Pep Guardiola menegaskan bahwa The Citizens tidak bergantung sepenuhnya pada sang bomber. Hingga pekan ke-12, City telah mencetak 24 gol dan lebih dari setengahnya, tepatnya 14 gol berasal dari Haaland.
Ketajamannya membuatnya jadi mesin gol utama, tapi di sisi lain hal itu memunculkan kekhawatiran bahwa City terlalu bergantung padanya. Sementara itu, striker lain seperti Omar Marmos masih diganggu cedera dan belum kembali ke performa terbaik. Meski begitu, Guardiola tidak melihat situasi ini sebagai masalah. Itu bukan masalah utama kami, ujarnya kepada BBC. Ia menegaskan bahwa Haaland memang penting, tetapi pemain lain juga punya peran vital dan telah tampil baik di banyak aspek. Pada laga Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, City kalah 0-2 ketika Haaland dicadangkan sejak awal, memunculkan kembali pertanyaan soal ketergantungan tersebut. Menurut Anda, apakah City memang terlalu bergantung pada Haaland atau justru ini hanya fase biasa? Silahkan tinggalkan komentar Anda. Manchester City siap tikung Liverpool demi 2 bintang Premier League. Manchester City dikabarkan menyiapkan strategi transfer agresif untuk bursa Januari dan musim panas 2026, menempatkan Elliot Anderson dan Antoine Semenyo sebagai target utama. Langkah ini bisa membuat City menyalip Liverpool dalam perburuan 2 talenta muda Premier League tersebut, menurut laporan Daily Mail. Anderson, gelandang 23 tahun Nottingham Forest, tengah naik daun setelah penampilan impresif yang membuatnya jadi pemain kunci timnas Inggris. Forest disebut siap negosiasi jika menerima tawaran besar sekitar 2,16 triliun rupiah. Sementara Semenyo, winger Bournemouth, memiliki klausul rilis 1,4 triliun rupiah meski baru menandatangani kontrak baru Juli lalu. Dengan 6 gol dan 3 assist di Premier League musim ini, performanya makin menarik perhatian klub-klub besar. Persaingan antara City dan Liverpool diprediksi semakin panas. Dengan kekuatan finansial dan strategi rekrutmen matang, City siap melakukan double swap senilai 3,5 triliun rupiah demi mengamankan tanda tangan kedua pemain. Menurut Anda, apakah City bakal berhasil mengalahkan Liverpool di bursa transfer ini? Atau justru The Reds yang akan menang? Tinggalkan komentar Anda. Diskon mengejutkan untuk bomber Dortmund Serhou Guirassy. Apakah Manchester City tancap gas? Masa depan Serhou Guirassy di Borussia Dortmund bisa berubah drastis musim panas 2026. Klausul pelepasannya diprediksi turun menjadi sekitar 50 juta dari 75 juta sebelumnya, membuat minat klub-klub elite Eropa semakin memanas. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, dan Manchester United mendapatkan akses eksklusif ke klausul ini. Guirassy, yang sejak bergabung ke Dortmund pada 2024 mencetak 38 gol dan 9 assist dalam 50 pertandingan, tetap menegaskan ia hanya akan pindah ke klub papan atas dengan ambisi gelar juara dan Liga Champions. Penurunan performa awal musim ini sempat mengkhawatirkan, tetapi striker Prancis itu membalas dengan 2 gol dalam kemenangan 4-0 Dortmund atas Villarreal. Kontrak Guirassy berlaku hingga 2028, namun klausul pelepasan yang goyah membuat Dortmund sadar sulit mempertahankannya jika klub besar mengambil langkah pada 2026. Legenda Jerman, Oliver Kahn, bahkan memprediksi transfer besar bisa terjadi musim panas mendatang. Menurut Anda, akankah Manchester City menyalip klub-klub top lainnya untuk merekrut Guirassy? Atau striker ini akan tetap bertahan di Dortmund? Tulis opini Anda di kolom komentar. Wow, Manchester United capai kesepakatan pribadi dengan Carlos Baleba. Manchester United tampaknya serius memboyong Carlos Baleba dari Brighton. Laporan terbaru menyebut Setan Merah sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan gelandang muda tersebut setelah beberapa pekan terakhir intens berkomunikasi dengan agennya. Baleba, yang pertama kali dikaitkan dengan MU musim panas lalu, tertarik bergabung karena melihat Old Trafford sebagai loncatan penting bagi kariernya. Meski Brighton masih kukuh menjualnya musim panas 2026 dengan harga sekitar 100 juta pounds, MU dikabarkan akan menego untuk mendapatkan harga lebih terjangkau. Selain mendatangkan Baleba, Setan Merah juga berencana memperkuat lini tengah dengan 1 gelandang tambahan. Nama-nama seperti Angelo Stiller, Joe Gomez, Adam Wharton, dan Elliot Anderson dikabarkan masuk radar. Menurut Anda, apakah Baleba akan langsung bersinar di MU?
Atau setan merah seharusnya menunggu pemain lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kapan Enzo Maresca akan diakui fans Chelsea? Prestasi besar tapi sepi sorakan. Enzo Maresca membuat awal yang luar biasa di Chelsea, membawa klub menjuarai trofi Eropa, Piala Dunia antar klub 2025 dan finish di zona Liga Champions hanya dalam musim pertamanya. Musim ini, Chelsea berada di peringkat kedua Liga Inggris, bersiap menghadapi Arsenal setelah kemenangan spektakuler atas Barcelona di Liga Champions. Namun, pengakuan penuh dari fans tampaknya masih tertunda. Banyak supporter yang belum yakin dengan sosok Maresca, meski ia dikenal juru taktik ulung yang mampu menyiapkan tim untuk pertandingan krusial. Legenda Chelsea, Gianfranco Zola, pun membela pelatih asal Italia ini, menekankan kemampuan Maresca menjaga keseimbangan tim sekaligus memenangkan pertandingan. Faktor kurangnya apresiasi mungkin karena Maresca datang dari Leicester City, bukan klub besar, dan sifatnya yang kurang hangat dalam berinteraksi dengan publik. Fans Chelsea terbiasa dengan sosok pelatih era Abramovich seperti Mourinho, Conte, atau Ancelotti yang memiliki hubungan emosional lebih dekat dengan penggemar. Menurut Anda, apakah Maresca sudah layak diakui fans Chelsea? Atau apa yang masih kurang untuk membuat supporter benar-benar mendukungnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.